Welcome back to Tunbay HK YouTube channel. Oke guys, nih kali ini ya, di sore hari yang cerah ini, kita bakal ngebahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyain oleh netizen. Yang paling utama itu adalah masalah kalau remap irit bahan bakar atau enggak. Nah, buat lu pada semua yang bingung nih, kita langsung coba tanya ke tuner kita aja. Oke. Bro, kita kali ini bakal jawab pertanyaan netizen lagi tentang masalah keiritan bahan bakar. Jadi pertanyaannya, remap itu bisa bikin irit apa enggak? Betul. Jawabannya bisa. Tapi untuk selengkapnya, kita akan jawab lebih detail. Oke, Tonton jangan video kemana-mana ya. Tonton video ini sampai habis. Oke bro, kali ini kita bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan netizen nih. Jadi ada yang nge-DM ke Instagram nih. Jadi Apa tuh isinya? isinya tentang pasti kehematan bahan bakar. Gue bacain Boleh. pertanyaannya ya. Oke. Jadi saya mau tanya Kak, saya ada kendala di Honda WRV. Mobilnya agak terasa boros karena average fuelnya ada di 1:13 kalau di luar kota. Sedangkan kalau dalam kota nih sekitaran 1:11. Ini udah pakai bensin dengan RON 92 dan 95. Saya juga udah bawa ke Honda untuk servis dan diinfokan kalau nggak ada kendala sama sekali. Terkait dengan hal tersebut, apakah dapat diselesaikan dengan remap ECU? Dan setelah itu nih, kalau habis di remap, apakah garansi dari Hondanya hilang? Karena ini kan tergolong mobil baru nih, masih ada garansinya. Jadi pertanyaan singkatnya kayak gini ya. Dia nanya, apakah dengan remap ECU itu mobilnya bisa jadi lebih irit apa enggak? Betul. Nah, sebenarnya kita jawab teknisnya dulu ya. Kenapa mesin itu bisa hidup? Karena kan boleh. kita, untuk kita tahu dia nantinya bisa irit apa enggak, sebaiknya kita tahu dulu cara si mesin ini kerja. Jadi, misalkan dalam satu siklus pembakaran, si mesin itu akan membutuhkan satu kali penyemprotan bahan bakar. Jadi, misalkan pada saat idle, itu kan RPM ada kurang lebih 700 sampai 750 ya. Berarti dalam 1 menit itu, si mesin akan menyemprot atau dapat suplai bahan bakar itu sebanyak 750 kali. Untuk si mesin itu sendiri bisa hidup, paling nggak dia bisa hidup dulu. Karena kalau mesinnya nggak bisa hidup, percuma juga kan, nggak bisa dipakai kan. Iya, mobilnya nggak jalan. Jadi bahan bakar itu akan keluar pada saat si mesin itu sendiri hidup. Nah, kemudian akan ada penambahan bahan bakar ketika biasanya electrical hidup atau AC hidup. Nah, itu biasanya idle up hidup akan naik ke 850 RPM. Artinya dari kondisi idle dan kompresor AC hidup, itu kita ada penambahan 150 kali si bensin itu akan nyemprot. Nah, selain itu, ketika RPM mesin itu naik, atau pada saat akselerasi, itu juga membutuhkan si bahan bakar itu untuk disemprotkan supaya ada tenaganya, supaya ada keluar. Nah, jadi kebutuhan dasar bahan bakar itu akan dipakai paling nggak untuk mesin itu hidup pada saat idle, atau pada saat electrical hidup, dan pada saat mobil itu jalan, akselerasi. Nah, jadi intinya kalau misal kita mau irit, kita pengen irit nih, artinya kan pengen bahan bakar itu lebih kurang daripada yang seharusnya dong. Artinya kita tinggal kurangin dari 3 komponen ini dong, ya nggak? Pertama, kalau misalkan idle, kalau kita idle terus-terusan, otomatis kan bahan bakar terus kepake terus. Meskipun dalam kondisi macet, mesin kan pasti tetap hidup dong. Padahal kilometernya itu nggak bergerak tuh, nggak berjalan. Nah, jadi sebenarnya kalau lu mau irit, ya lu pada saat macet lu matiin aja mesinnya, bro. Irit tuh mobil pasti. Bener juga. Ya kan? Tapi buat apa kalau Iya, kayak gitu? tapi kan lu jadi nggak menikmati mobilnya dong. Bener. Ya kan? Nah, yang kedua cara lainnya itu, ya lu jangan nyalain AC, supaya si idle AP itu nggak naik. Panas Kan? Lu nggak akan nyaman. enak dong. Dua ini lu nggak akan enak untuk pakai mobil lu. Betul. Nah, yang ketiga, berarti tinggal satu cara nih untuk lu hemat bahan bakar, yaitu lu kontrol si RPM pada saat akselerasi. Jadi sebenarnya mesin itu atau suplai bahan bakar itu untuk ke mesin itu seperti selang air, ibaratnya selang air, bro. Kapan itu selang segede apa ngocornya atau sebanyak apa, selama apa dia mau ngocor, itu kontrolnya ada di lu. Jadi sebenarnya bahan bakar itu bisa kepake, lu sendiri yang kontrol. Lu mau seberapa dalam injek gas, seberapa lama injek gas, itu semuanya bahan bakar yang keluar. Jadi sebenarnya kalau lu pengen irit, lu tinggal kurangin injekan gas lu dan mempersingkat waktu lu nginjek gas. Nah, bagaimana caranya untuk lu dapetin yang ketiga ini? Lu harus kurangin injekan gas lu dan injekan durasi gas lu, yaitu salah satunya dengan cara remap, bro. Remap itu dengan tenaganya naik, diharapkan itu lu bisa injek gas lebih sedikit, lu durasi injekan gas lu bisa lebih sebentar. Jadi pada saat akselerasi nih atau lu mau nyalip, lu tinggal gas yang nggak begitu dalam, mobil itu udah ada tenaganya, lu tinggal nyalip. Jadi lu nggak perlu injek dalam dan lama gitu untuk akselerasi. Nah, di situ poinnya lu bisa irit, bro. Jadi sebenarnya kalau remap itu gue ibaratkan, itu ibarat manusia itu minum obat. Obat itu kan ada fungsi utamanya
dan ada efek sampingnya. Betul. Tapi kan nggak semua orang itu merasakan efek sampingnya kan, tergantung individunya sendiri. Jadi remap itu berdasarkan video yang sebelumnya, tujuannya itu sebenarnya untuk naikin tenaga. Jadi seibarat obat, remap itu tujuan utamanya itu untuk yaitu memperbesar tenaga. Suplemen juga Iya, lah ya, suplemennya. hitungannya suplemen lah ya, kalau Nah. misalnya remap tuh. Nah, side effect-nya itu, misalkan kan kalau lu minum, taruhlah lu minum Panadol, kalau lu baca efek sampingnya itu kan ada kerusakan hati, ada macam-macam lah. Tapi kan bukan berarti setiap orang yang minum Panadol itu akan merasakan side effect-nya kan. Betul, Nah, tergantung ini- kebutuhan. Betul ya. Makanya Tergantung si badannya, dosisnya. tergantung si individunya sendiri kan. Nah, seperti remap itu juga. Remap itu tujuan utamanya untuk naikin tenaga. Side effect-nya itu kalau gue bilang atau efek sampingnya itu, ya itu hemat bahan bakar. Tapi nggak semua orang bisa ngerasain hemat bahan bakarnya. Tergantung, itu balik itu tadi. Lu bisa nggak memanfaatkan tenaga yang ada untuk lu mengurangi injekan gas lu dan durasi injekan gas lu. Betul. Gitu bro. Jadi kalau pertanyaannya remap itu bisa bikin irit atau enggak, jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Bisa Tergantung kakinya masing-masing ya. masing-masing. Tergantung si individunya ini bisa memanfaatkan tenaga yang ada atau enggak. Soalnya kan kita kan hidup di kota besar nih ya. Iya. Berarti kan rute kita lewat setiap hari aja Iya. kita nggak tahu nih mungkin macet atau enggak. Berarti balik lagi nih ke pertanyaan awal si netizen yang punya WRV baru ini nih. Berarti kalau misalnya dia remap, akankah udah pasti itu membuat BBM-nya lebih irit atau enggak? Bisa lebih irit asal dia mengikuti yang fakta yang nomor 3 tadi. Asal kakinya Iya, jangan betot-betot terus ya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya bro, itu kan 1500 cc nih. 1500 cc dia 1:11 ya dia bilang dalam kota ya. 1:11 dalam kota. Itu sih kalau dipikir-pikir 1000 kan harga 92 tuh 1 liter kan cuma 14.000 ya. Berarti dia 1 kilometer itu kurang dari 1.500. Sebenarnya itu udah hitungan dari ongkos, dari konsumsi bahan bakar itu untuk kenyamanan yang dia dapat ya dia pakai mobil itu sebenarnya udah hemat loh. Normal ya. Udah normal. Ya. Apalagi dalam kota kan banyak macetnya. Benar. Jadi orang juga jangan terlalu pelit lah, bro. Tapi kan kalau pelit itu pangkal kaya, bro. Itu dulu, kalau sekarang Oh, sekarang enggak, udah beda ya. Ibaratnya sekarang lu jalan kaki aja nih, 1 kilometer. Lu udah pasti butuh air kan. Lu minum aja udah lebih dari 4.000 tuh satu botol. Aus, kita kan Lu aus. jangan terlalu siksa mobil lu lah. Kasian dia. Dia udah nggak ngerepotin lu aja itu udah. Yang penting lu fun to drive lah bawa mobilnya. Lu nggak perlu mikirin, nih mobil harus 1:20. Nanti lu sendiri nggak akan nikmat pakai mobilnya. Bener deh bro, percaya sama gua. Karena sebenarnya ya, more power itu pasti more fuel. Nggak iya. mungkin Nggak itu. mungkin, Sama nggak. aja kayak kita mau Mau olahraga kan, iya. mau lari. Kalau kita nggak dikasih makan, kita disuruh puasa, ya lemes lah Lemes, baru lari pasti 1 kilo, lemes. bro. Oke. Sekarang kan berarti kan pertanyaan tentang irit apa nggak irit ini kan udah terjawab nih. Semoga juga netizen juga bisa nangkep ya menerima lah dari penjelasan video yang kita gua. bikin nih. Sekarang pertanyaan kedua, bro. Kalau gua remap, mobil gua masih garansi nih. Mas Masih garansi gua hilang nggak? Mobil-mobil baru nih ya, pengen di remap nih ya. Sebenarnya ada caranya untuk garansi itu nggak hilang. Tapi secara dasar di buku manual, modifikasi sekecil apapun itu pasti akan menggugurkan garansi. Betul, Itu udah betul. pasti itu. Misalkan lu ganti pelek atau ganti ban yang nggak sesuai standar pabrik, itu udah otomatis garansi kaki-kaki lu pasti hilang. Terus lu ganti oli di luar bengkel resmi, itu udah pasti garansi mesin lu hilang. Tapi sebenarnya ada caranya, bro. Misalkan nih mobil lu ada suatu masalah yang memang cacat produksi ya atau Iya. gimana, atau yang lu mengharuskan untuk Klaim klaim garansi garansi. lah, balik ke bengkel resmi. Ya kita balikin aja bro ke standarnya. Emang bisa tuh, bro? Bisa dong. Aman tuh? Aman. Balik Jadi, standar lagi, mobil bener-bener yang bakal udah standar lagi nih. Iya, mobil yang udah kita remap, kita flash data standarnya itu udah pasti dari sisi ECU itu bakal balik 100% standar. No, berarti bakal balik 100% standar. Tapi Dan- ini special case Iya, ya, special nggak case. bisa semua modifikasi ntar distandarin lagi pasti ini kan karena pasti kan ada track record. Ada track recordnya. Nah, dan di ECU itu sih sejauh ini Tun by HK buka dari tahun 2019 awal ya. Itu sih hampir nggak ada yang kedetek di bengkel resmi ya. Jadi memang kalau kita balikin ke flash data standar itu akan balik 100% standar. Aman. Jadi untuk case-case yang misalkan mau klaim garansi itu akan kita bantu sebenarnya. 100% akan kita bantu. No, berarti gini teman-teman, kejawab semuanya ya. Kalau garansi itu pasti bakal hilang kalau kita Iya. ngelakuin modifikasi. Modifikasi sekecil ya apapun. Tapi ada caranya. Tapi kita jawab berarti di sini kalau misalnya Berdasarkan- pertanyaan ini pasti hilang ya garansi Pasti hilang. sebenarnya ya. Nah, tapi kalau misalkan suatu saat ada case untuk mengharuskan klaim ke ATPM itu nanti akan kita bantu untuk balikin seperti 100% standarnya. Seperti itu, Oke. bro. Berarti ini si ATPM kalau misalnya mobil udah diutak-atik dari kaki-kaki lah, mesin lah, apalah.
pasti dia Pasti dia tahu, nolak, bro. nolak ya. Sama aja kayak kita di bengkel nih. Lu servis rutin di sini. Tahu-tahu lu pasang aksesoris di luar. Lu otomatis lu nggak mungkin mau untuk bertanggung jawab atas kesalahan bengkel luar dong. Bener. Nah, tapi kan selama kita kerjaannya proper, dengan dyno-test, dengan tools yang proper, itu udah pasti hampir dipastikan human error itu bakal kita hilangin. Bakal seminimal mungkin di mobil lu, meskipun mobil lu masih baru. Ya begitulah bengkel resmi. Ya, Kadang kesalahan dari bengkel resmi aja mereka nggak mau terima. Aduh. Ya contohnya kasus-kasus yang baru-baru ini. Wah, lah, udah, ya. udah. Yang itulah, janganlah. Jangan melebar ke sana. Yang penting, oke, buat video kali ini yang penting udah terjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan dua netizen. pertanyaan itu. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan netizen lagi, bisa taruh di kolom komentar. DM, Nah, DM juga bisa. atau WA langsung atau juga WA boleh. langsung ya. Datang ke sini langsung tanya juga nggak apa-apa. Bener, kita sekalian ngobrol-ngobrol, nongki-nongki di bengkel, boleh Iya. kan? Sekalian sharing-sharing. Kita kan berbagi ilmu lah. Iya. Bener kan? Apa yang ada di bengkel akan kita buka semuanya. Transparan banget nih, transparan banget nih ya. Oke. Oke. Berarti sekian video kita kali ini. Kalau misalnya ada apa-apa, boleh aja komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pasti share video ini ke... seluruh dunia. Biar Seluruh seluruh dunia. orang ini tahu dan nggak dibodoh-bodohin. Oke, thank you Oke, guys. thank you.